Masih bersama Sunopati Center, pintar itu gratis. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gaya dengan cara yang paling sederhana. Wah, oke, mulai dari pertanyaan yang pertama. Gaya itu apa sih? Wah, gitu ya. Nah, di sini banyak orang yang bilang, wah, adik-adik sambil lihat ilustrasinya ya. Nah, gaya itu adalah F sama dengan M kali A. Nah, lo F itu apa? M itu apa? A itu apa ya? Atau gaya itu kebanyakan gaya? Wah, bukan dong ya. Nah, jadi secara definisi guys, secara definisi nih ya, gaya itu adalah, yap, nah, sambil lihat ilustrasinya, sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. Nah, itu disebut percepatan. Dan gaya juga menyebabkan perubahan bentuk dari suatu benda. Makanya F-nya gaya, M-nya massa, A-nya percepatan. Nah, membahas gaya itu tidak lepas dari hukum Newton guys, ya kan? Nah, ada 3 hukum ya. Ini hukum 1 Newton, lihat gambar ini, nenek-nenek lagi dorong tas. Nah, seandainya tas itu nggak bergerak, berarti gaya si nenek itu 0, nenek itu nggak ngasih gaya. Karena kalau nenek itu ngasih gaya, mesti ada perubahan kecepatan atau berubah posisi dia. Nah, maka kalau gayanya 0, berarti bendanya diam. Itu hukum Newton 1. Gaya 0, benda diam. Nah, sekarang gimana kalau hukum Newton 2? Kita lihat nih gambar orang naik sepeda ya. Semakin besar percepatan atau semakin dikayu dia, maka kan semakin cepat tuh sepeda. Nah, gayanya juga kan semakin besar. Nah, massanya semakin ringan, makanya A sama dengan F per M. A-nya gaya, M-nya massa, ya gitu. A sama dengan F per M ya. Nah, gimana kalau hukum Newton 3? Hukum Newton 3 itu, aksi yang diberikan pada suatu benda akan sama besarnya tapi kebalikannya dengan reaksinya. Nah, seperti kita tos nih ya pada gambar ini. Semakin kencang kita tos, tangan kita semakin sakit ya kan. Nah, jadi sesuai gayanya pas kita tos, hasilnya sakitnya itu. Jadi dia harus seimbang ya. Banyak banget contohnya. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri. Nah, jadi gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Jadi yang diberikan sama dengan yang diberikan kebalikannya gitu. Itu hukum Newton ketiga. Nah, sekarang bagaimana dengan berat? Wah, oke. Jadi sebetulnya berat dengan massa itu sama nggak sih menurut adik-adik? Ayo, sama nggak? Oke, jadi ternyata kita udah tahu nih di kelas 7 massa sama berat tuh beda. Berat itu massa dikali gravitasinya. Satuannya pun beda. Massa itu kilogram ya. Lihat di ilustrasinya berat itu Newton. Nah, gravitasi itu satuan internasionalnya SI ini dia meter per second kuadrat. Jadi jelas beda adik-adik. Nah, ilustrasinya gini, ada penari nih ya, ini ada penari, dia gendong pasangannya gitu kan, lagi nari gendong pasangannya. Nah, kalau dia gendongnya di bulan, itu pasangannya bisa terbang, ya kan? Nah, artinya berat benda atau seseorang akan bergantung dengan gravitasinya guys, tempat dia berada. Gravitasi tempat dia berada ya. Kalau massa kita nih tetap, massa kita tuh nggak berubah dalam kilogram seperti kita nimbang aja ya. Nah, berat kita di bumi pasti beda dengan berat kita di bulan. Kenapa? Karena gravitasi bulan lebih ringan. Jadi berat itu tergantung dari gravitasinya tempat kita berada. Oke, langsung aja deh ke contoh soalnya ya. Sebuah benda massanya 10 kg pada benda itu bekerja gaya 20 Newton. Nah, percepatannya gimana? A sama dengan F per M, berlaku hukum Newton 2 ya. F-nya 20 Newton, massanya 10 kg meter per second kuadrat. Jangan lupa 1 Newton itu 1 kg meter per second kuadrat. Nah, jadi tinggal 20 bagi 10, satuannya meter per second kuadrat. Itulah percepatannya. Gimana? Nanti kalau agak kecepatan adik tinggal tinggal dibalikin aja ya lagi ya. Nah, sekarang kalau soalnya begini gimana? Ya kan, ini ada gaya nih, ditarik ke arah berlawanan. Nah, yang ditanya pasti di sekolahnya ada nih, yang ada adik kelas 7 ya, yang baru belajar tentang gaya dan gerak ya. Nah, hitung resultan dan kemana arahnya. Nah, di sini gampang banget adik-adik. Kalau yang ke kiri itu gayanya negatif, yang ke kanan positif. Oke, kita kerjain ya. Nah, jadi F1 kan 3 Newton, itu ke kanan, artinya dia plus.
plus 3 Newton ya, positif dia. F2-nya juga gitu, plus 2 Newton. F3-nya 5 Newton ke kiri karena dia ke kiri ke negatif jadinya. F6-nya juga begitu, F4-nya juga begitu, minus 6 ya. Udah kita tambahin 3 tambah 2 minus 5 minus 6. Berarti hasilnya ke kiri, 6 Newton ke kiri, minus 6 ke kiri gitu. Oke, jadi kalau minus arahnya ke kiri, kalau positif arahnya ke kanan. Nah, lagi ya. Lagi nih biar mantep. Oke, kita lihat. Nah, sekarang gimana kalau massa sebuah benda di bumi adalah 6 kg? Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka berapa berat benda di bulan? Kalau diketahui percepatan gravitasi di bulan itu 1/6 kalinya gravitasi di bumi. Pernah nggak nemuin soal kayak gini? Pasti pernah nih ya kayaknya ya. Jadi berat itu massa kali gravitasi, jangan lupa ya itu rumusnya. Jadi kalau berat di bulan berarti harus dikali dengan gravitasi bulan, massa sih tetap. Nah, gravitasi bulannya 1/6 kalinya gravitasi bumi. Nah, jadi langsung aja berat di bulan sama dengan 6 kg kali 1/6 kali 10 meter per second kuadrat. Kan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, dapat deh hasilnya ya kan 10 Newton gitu. Nah, lagi. Sebuah benda yang beratnya 200 Newton berada di bumi. Dia punya gravitasi 10 meter per second kuadrat ya, standar. Nah, jika benda itu dibawa ke tempat yang gravitasinya 1,6 meter per second kuadrat, beratnya jadi berapa? Oke, kita lihat di sini. Nah, biar nggak kecepatan, nah lihat ya. Ini yang diketahui beratnya 200 Newton, gravitasinya yang bumi ya. Nah, sekarang beratnya berapa? Kalau gravitasinya 1,6 ya, berarti tinggal M1 sama dengan M2 kan, M itu W per G ya kan. Nah, tinggal kita kali silang aja, berarti 200 per 10 sama dengan W2 per kita kali silang, berarti 200 kali 1,6 ya kan, dibagi 10. Berat yang gravitasinya 1,6 itu 32 Newton. Ih, gampang banget guys. Oke, kalau masih bingung, nah, gimana ya? Langsung aja ya, tanya ke kolom komentar. Oke, pintar itu gratis. Sampai ketemu di soal pembahasan berikutnya.